Dua-duanya ada pendukung. Di 01 ada 02. Ada. Bebas aja, kita nggak mau intervensi. Cenderung Cenderung begini, kalau bicara kecenderungan, setiap kita punya sikap ya. Mendorong kaum muda untuk menjadi entrepreneurship, mendorong UMKM, terus juga bagaimana mengembangkan investasi. Daerah pemilihan dan alokasi kursi. Mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Koda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, senang sekali kembali hadir menjumpai Anda di Challenge Politik Talent yang menghadirkan berbagai tema terkait dengan sosial politik, dunia usaha, dan apapun yang ada di seputar kita semua. Kali ini kembali saya akan menghadirkan sosok, tentu saja tidak asing lagi. Sosok ini bagi warga masyarakat Kabupaten Garut sudah sangat dikenal. Beliau adalah Aceng Ahmad Nasir Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah di Challenge Politik Talent, waktu menjelang sebelum hingar-bingar pilkada, Anda juga sempat saya hadirkan dalam visual. Betul. Tapi temanya sebagai orang bakal calon waktu itu. Balonnya meledak. Balonnya meledak, meskipun responden dari pasar atau pemirsa kita di Challenge Politik Talent cukup besar. Bahkan ada beberapa yang bertanya, kenapa nih sosok ini kok tidak muncul ya seperti sosok yang lain. Hari ini jawabannya tentu akan juga nanti disinggung seperti itu. Seperti Jalangkung ya, datang tadi pulang tanpa pamit. Saatnya gitu. juga kita memberikan klarifikasi. Ya. Tapi yang terpenting adalah karena Anda hari ini Anda di basis pengusaha, Anda adalah salah satu general manager di sebuah perusahaan besar yang sudah memberikan solusi kepada pemerintah Kabupaten Garut dengan menyerap ribuan tenaga kerja. Nah, itu kan hari ini posisinya itu. Dan kita ingin tahu persepsi kalangan pengusaha ini, pemimpin Kabupaten Garut mendatang ini harus yang seperti apa sih? Kan itu persoalannya. Tapi tentu saja saya ingin tanya, kenapa alasannya tiba-tiba menghilang dari kandidat waktu itu? Bukan menghilang ya, kalau sebagai putra Garut ya, yang berasal dari utara di Limbangan, kita melihat, memantau perkembangan politik yang ada di Garut, dan tentu dari proses yang ada, kita juga paham bahwa lagi-lagi proses itu ada banyak unsur. Dan unsur-unsur itu saya mengambil teori Blue Ocean Strategy. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, bagaimana kita, dan lebih ke introspeksi diri saja. Jadi kan semua harus ada alat ukur. Alat ukur untuk sebuah proses politik itu juga harus rasional. Dan seperti Anda melihat bukan waktu yang tepat tahun ini untuk masuk itu? Ya, sepertinya seperti itu. Masih muda lah, mau 5 tahun ke depan kan masih. Mudah-mudahan masih ada umur. Ada umur lah. Yang penting kan kita terus berkarya, berkiprah untuk masyarakat Garut, apapun bentuknya. Itu yang saya setuju. Dan hari ini juga bukan itu yang ingin saya tanyakan. Seperti saya katakan tadi, ada di basis pengusaha, merupakan bagian dari sebuah perusahaan besar. Harapan Anda sih, pilkada ini memproduk pemimpin yang macam apa agar dunia usaha Anda kondusif? Pertama, yang menjadi problem di Garut itu yang paling inti di wilayah ekonomi itu dua hal. Satu, masalah pengangguran. Ya, tingginya angka pengangguran. Bahkan di atas 100.000 orang nih pengangguran produktif dari lebih kurang hampir 2 juta penduduk Garut ya. Yang kedua, masalah kemiskinan. Kita masih dalam kategori kemiskinan ekstrim. Ya, masih berada di grade paling bawah. Di grade paling bawah. Dan ini di Jawa Barat, di terbawah di Garut. Artinya ini siapapun pemimpinnya ke depan, bupati atau wakil bupati ke depan maupun para legislator itu punya tugas berat untuk setidaknya menyelesaikan dua persoalan inti ini. Karena kalau masalah ekonomi beres, saya kira persoalan-persoalan lain juga sedikit tereduksi dengan baik. Jadi seorang pemimpin ke Garut ini, Garut ke depan ini paling tidak dia harus punya 2 target pokok
untuk menyelesaikan masalah ini dari kami sebagai dari pandangan sebagai pengusaha lah gitu. Artinya iklim usaha bagi investasinya juga harus menjadi pertimbangan. Dasar teori ekonomi untuk stabilnya sebuah negara dan kita kerucutkan ke sebuah daerah, minimal perusahaan itu setidaknya di atas 6%. 6%. Pengusaha-pengusaha yang ada itu 6%. Di Garut berapa? 2% aja belum. Belum lah. Masih mungkin di bawah 1%. Jadi saya berharap si calon bupati itu menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Pengusaha-pengusaha baik pengusaha yang bersifat tangible maupun intangible. Ya kalau kita bisnis kan hanya dua versi itu saja. Tangible sama intangible. Kalau dalam konteks teori ekonomi global hari ini bahwa perubahan ke depan ini akan sangat signifikan, terutama di bidang IT. Ya, jadi dengan adanya teknologi AI gitu kan, semua akan berbasis ke sana. Terus dari itu juga mengancam para pekerja. Sangat. Terus misalkan dari sisi kendaraan sudah akan berbasis ke listrik dan seterusnya. Ini harus melihat para pengusaha atau pemerintah Kabupaten Garut ke depan visi perubahan. Visi perubahan. Anda setuju nggak kalau misalnya pemimpin ke depan harus sosok yang mampu menarik banyak investasi di kabupaten? Sangat setuju. Karena investasi di Garut ini hal yang baru. Contohnya ini di tempat saya ini di PT Pratama yang sekarang mempekerjakan hampir 10.000 orang. 10.000 orang. Ketika masuk ke Garut ini kan terjadi dinamika yang cukup luar biasa. Faktor regulasi. Regulasi. Karena perubahan tata ruang untuk kawasan industri kan baru berubah tahun 2018. Itu pun juga saya dan tim mendorong program pada waktu itu langsung dengan Menteri ATR BPN ya. Karena di era zaman Belanda ini kan Garut 80% lahan konservasi. Iya, benar-benar. Sehingga orang Garut mencari ruang-ruang kerja yang bersifat tenaga buruh lah itu harus ke wilayah Bandung, ke Jakarta, Karawang dan seterusnya. Karena Garut tidak ada zona sebenarnya untuk itu ya. Tidak ada, sekarang sudah berubah, ada perubahan tata ruang. Sekarang di wilayah utara kan boleh diperbolehkan 7 zona. Cuman kan kadang-kadang kan dengan tingginya jumlah elemen-elemen organisasi yang ada di Garut, baik Ormas maupun LSM, yang tadinya ruang itu di tingkat pemerintahan daerah, sekarang berubah, ada pergeseran. Dan ini teori sosialnya ada gulana semut, hal yang sangat normatif. Anda melihat ini bagian dari sebuah kesulitan investasi di Garut? Kalau kemarin para investor tuh hampir hengkang dari Garut. Nggak kuat. Kuncinya Pratama ini. Kalau ini tidak kondusif, mereka akan balik kanan. Contoh yang di Cibatu itu menunggu kita kondusif. Ya sekarang sedang didevelop, sekarang mau operasi. Di beberapa, termasuk di Limbangan juga ada beberapa pabrik yang akan masuk, nunggu wait and see. Ketika di sini kondusif, masyarakat sudah memahami. Karena kan yang dalam investasi itu saya membuka 5 aspek. Investasi itu tidak serta-merta masuk. Kalau 5 aspek ini tidak selesai. Apa saja? 1. Pertama, 5 desain ya, desain ekonomi dulu. Desain ekonomi. Bagaimana investasi masuk bisa mempertumbuhkan menjadi girah ekonomi dengan misalkan multiplier efeknya. Yang kedua, aspek sosial. Desain sosial ini memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya investasi di balik sulitnya ruang-ruang kerja untuk mengembangkan ekonomi. Yang ketiga, aspek politik. Nah, aspek politik ini juga perlu membangun sebuah dinamika dan kohesivitas antara pemerintah dengan pengusaha maupun masyarakat. Yang ketiga, aspek legal, aspek hukum. Regulasi yang ada di kita kan pada belum siap. Dinas-dinas terkait juga gelagapan. Harus apa dasarnya? Harus apa? Makanya kalau ada kelemahan-kelemahan, harapan saya para aktivis itu jangan cari lemahnya doang. Ini dampaknya seperti apa? Dirasakan ekonominya seperti apa oleh masyarakat. Di kita ini ada oknum-oknum yang mencari kelemahan lalu menjadi isu yang menurut saya pragmatis dan berdampak terhadap investasi. Mereka takut gitu. Nah, tadi ya yang terakhir adalah desain ekonomi, sosial, budaya. Tetap kultur yang ada ini harus dipertahankan. Nah, jangan sampai industri masuk
investasi masuk merubah kultur yang ada di Garut khususnya. Jadi budaya ini kan hal yang sangat penting. Karena orang yang berbudaya, orang yang beradab lebih mulia daripada orang yang sekedar berilmu. Artinya Anda berhasil memberikan sebuah pilot project bagi investasi dengan kalau alat ukur itu saya kembali kepada masyarakat yang menilai, bukan. Tapi kan jauhnya kondusif keadaannya. Anda sudah beroperasi. Tidak sendiri. Artinya semua pihak terlibat. Banyak hal yang tidak bisa saya buka, faktor-faktor apa. Cuman saya hanya meyakinkan kepada para investor, silakan berinvestasi ke Garut dan kita coba direct ya. Ini wilayah industri ya, terus karakter masyarakat seperti apa. Cuman ngasih syarat juga saya ke mereka, jangan industri yang akan menghasilkan limbah, terutama limbah cair yang merugikan lingkungan masyarakat. Harus yang industri hijau nantinya larinya. Satu hijau, bukan itu maksudnya, yang penting padat karya lah. Padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja banyak. Lalu dampaknya nanti apa? Kalau banyak investasi ke sini, UMR juga akan naik. UMR naik dan gairah masyarakat. Gairah masyarakat. Karena tuntutan para buruh naik UMR juga berat karena kondisinya ini. Boleh sedikit mereview perusahaan Anda ini seperti apa sih latar belakangnya sampai bisa masuk di sini daerah? Pertama kalau dari pengusaha kan berpikir pengembangan dong. Nah, pengembangan. Kami punya 4 perusahaan. Yang pertama di Tangerang, berdiri tahun 1992, lalu kita buka di Sukabumi, lalu yang selanjutnya di Brebes dan si Bontot ini di Garut. Nah, ini baru beroperasi 3 tahun. 3 tahun. Ya, dan kebetulan alhamdulillah nih, Bah. Saya panggil Abah aja ya. Kemarin tuh dapat penghargaan dari Presiden sebagai the best perform untuk terhadap tenaga disabilitas. Indonesia mengalahkan perusahaan-perusahaan yang BUMN. Jadi memang Anda memberi kesempatan orang disabilitas? Disabilitas yang ada di sini 100 orang bekerja di kita. Disabilitas. Di luar lagi, di luar perusahaan ada disabilitas yang kita bina. Seperti misalkan yang bisa ngejahit, bisa ini, terus kita berdayakan untuk, terus yang pertaniannya mereka bikin pupuknya kita beli. Jadi semacam corporate responsibility yang Anda gunakan. Ya, semacam itu. Dan ternyata dari Kementerian Tenaga Kerja ada investigasi, ada ini, ternyata kami ditilai dan terbaik se Indonesia. Alhamdulillah. Itulah prestasi kalau orang yang berprestasi ada di situ. Dan kemarin pas Hari Kesehatan Nasional, kita juga sama, dari Kementerian Pusat dapat, dari Gubernur Jawa Barat juga dapat, sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan kaum perempuan. Luar biasa. Mewakili Garut yo. Mewakili Garut. Membawa nama Garut kalau untuk Indonesia. Kalau pemerintah Kabupaten Garut sudah memberikan apresiasi belum? Kalau pemerintahan Kabupaten Garut pada saat karyawan kami yang karyawan teladan. Ada ya? Ada. Dan itu juga tidak bisa kita dapat prestasi dari tingkat nasional kalau tanpa peran dinas terkait. Tetap ya. Tetap dinas tenaga kerja Garut mengusulkan pertama, mengusulkan pabrik-pabrik apa. Ternyata kita lolos di provinsi, membawa nama Jawa Barat dong, lolos di nasional. Begitu juga yang tingkat provinsi membawa nama Garut. Kemarin kesehatan dengan Bu Kadis kesehatan, Bu Leli ya. Baik, luar biasa. Itu review terkait dengan perusahaan di mana Aceng Abah Nasir hadir, dan saya selalu mengatakan ketika ada orang berprestasi di situ pasti punya efek prestasi juga terhadap apa yang dibinanya. Mudah-mudahan ini berbanding lurus ya, dan Anda sudah membuktikan ini bahwa perusahaan Anda sudah menyabet beberapa penghargaan tingkat nasional. Yang terpenting tadi yang kalimat poin pertama saya multiplier effect. Karena tidak semua orang bisa bekerja di sini, di lingkungan ini. Bagaimana impact yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan boleh cek di sini di Desa Cijolang, ini pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah utara. Dan yang terpenting seperti kos-kosan ya, kontrakan ya. Ini ada 4.000 lebih kontrakan ini. Yang ada di wilayah sini. Terus harga tanah saja. Yang dulu sini harganya sangat murah. Sekarang itu 30 kali lipat. 30 kali lipat, dasar ya mereka pengaruh. Itulah pertumbuhan ekonomi. Belum UMKM, ya pedagang kaki lima, terus warung-warung. Ya artinya memberi manfaat ya. Ya itulah multiplier effect kita. Kembali pada konteks harapan Anda di Pilkada Kabupaten Garut. Boleh dong secara pribadi saya tanya. Anda kalau lihat Garut kan cuma 2 pilihannya, kalau 01, 02. Anda punya sikap dong secara pribadi. Walaupun mungkin secara perusahaan posisinya harus netral. Kalau perusahaan netral. Netral. Karena kita terbentur NCOC Nike. Ada aturan main ya. Ada aturan main, tapi juga ada serikat. Jadi kami serahkan serikat punya diberi kebebasan. Kebebasan punya hak.
punya hak pilih dalam berdemokrasi. Dua-duanya ada pendukung. Di 01 ada 02. Ada. Bebas aja, kita nggak mau intervensi. Pribadi. Ya kalau pribadi juga, kita juga mungkin bisa cek statement-statement saya di media. Oke, Anda lebih cenderung ke... Cenderung begini, kalau bicara kecenderungan, setiap kita punya sikap. Sikap, ya. Dan ini juga hasil analisa. Oke. Hasil analisa yang tadi setidaknya merangkai 5 visi. Untuk dan Anda menemukan itu dalam menemukan, terutama yang lebih mendorong kaum muda untuk menjadi entrepreneurship, mendorong UMKM, terus juga bagaimana mengembangkan investasi, terus juga dari sisi moralitas. Jadi pemimpin itu harus siap menjadi orang yang dituntut untuk sempurna. Walaupun dengan APBD yang sangat minim, ya. Masyarakat banyak, problem sosial, problem moral yang sangat berat, ya siap-siap aja siapapun bupatinya menghadapi stretching yang cukup tinggi. Stretching yang cukup tinggi. Gitu. Oke, baik, terima kasih, dan pemirsa sudah tahu apa yang saya perbincangkan dan isyarat apa yang beliau sampaikan. Tentu tanpa vulgar menyebutkan dukung A atau B, kita sudah tersirat bahwa seorang Aceng Ahmad Natsir yang juga bukan mantan ya, masih di kancah politik walaupun tidak ada di keanggotaan partai politik, saat ini berkiprah di dunia usaha, tetapi memberikan banyak gambaran untuk kita bagaimana pemimpin ke depan yang layak memimpin Kabupaten Garut dari sisi dunia usaha. Betul. Terima kasih sama-sama atas kesempatannya. Sehat selalu dan makin maju terus berprestasi. Amin ya robbal, sukses juga, Pak. Terima kasih. Saya akhiri undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.